Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam, bitahiyatil iman, bitahiyatil ukhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi wala nabiyya wala rasula ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi wala nabiyya wala rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah mushola Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama tentu kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya buat kita semua. Sehingga hari ini di malam yang ke-27 insyaallah kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kaki kita dimudahkan melangkahkan ke musholah Baitur Rahim yang tercinta ini. Mudah-mudahan ini dalam rangka seperti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendirikan salat malam yang betul-betul karena keimanan, dan kita juga berharap pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan mudah-mudahan ini menjadikan kita alasan di hadapan Allah kelak bahwa kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang menegakkan dinul Islam hingga yaumil akhir. Bapak, Ibu, saudara-saudari jamaah mushola Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Ketika berbicara tentang nostalgia Ramadan, mushola Baitur Rahim ini betul-betul punya sejarah bagi kehidupan hidup saya. Karena sejak umur 6 tahun saya sudah sholat jamaah di mushola Baitur Rahim ini. Di tahun 90-an. Sejarah mushola Baitur Rahim ini alhamdulillah masih terngiang-ngiang di kepala saya. Lalu sampai pada episode di mana saya harus meninggalkan mushola Baitur Rahim ini tidak terasa 12 tahun. 12 tahun, 2008 sampai 2000 kemarin ya, baru saya balik lagi kembali ke Jati Keramat lagi. Ada perasaan haru dan bahagia karena ternyata mushola Baitur Rahim ini alhamdulillah, kalau dulu di akhir-akhir Ramadan biasanya safnya sudah sampai ke saf kedua, biasanya mengalami kemajuan yang besar. Ya.
Tapi sekarang alhamdulillah masih sampai pojok-pojok. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu tanda bahwa mushola kita yang tercinta ini makmur insyaallah. Tetapi ada sedikit yang membuat hati saya kadang sedih. Ternyata jamaahnya kebanyakan orang-orang tua, betul Pak ya? Remaja dan usia saya yang sudah akhir remaja gitu, entah kemana. Tetapi kita patut bersyukur. Mudah-mudahan nanti pengurus DKM dan sebagainya, kita semua tidak bosan-bosan untuk berdakwah di daerah kita ini, sehingga menghadirkan generasi-generasi Islam di kemudian hari insyaallah. Bapak Ibu jamaah mushola Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Akhir-akhir Ramadan, Rasulullah SAW semakin mengencangkan ikat pinggang beliau. Beliau semakin mengupayakan ibadah-ibadah kepada Allah dengan ibadah yang terbaik. Termasuk salah satunya yaitu ketika beliau SAW bersedekah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW di dalam hadis mengabarkan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Tetapi di bulan Ramadan beliau lebih tambah lagi dermawannya. Hal ini tentu kita mengingat kepada ayat Allah di surah Al-Baqarah di ayat 261 kalau saya tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Kata Allah, perumpamaan mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah. Makanya tadi panitia sudah membuka ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita mengeluarkan harta-harta kita. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti orang yang menanam satu biji, lalu kemudian Allah tumbuhkan 7 bulir atau 7 cabang. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap cabangnya, satu cabangnya, batangnya, lalu berbiji berbuah lagi menjadi 100. Berarti ketika kita menanam sedekah satu biji, Allah berikan balasan berapa Pak? 700 kali lipat. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Secara hitungan Allah memberikan penjelasan bahwa 700 kali lipat Allah balas dari sedekah yang kita berikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahasa enaknya, terserah Allah mau ngasih berapapun balasannya. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya. Allah maha luas ampunannya. Allah maha luas pemberi rizki. Allah maha luas pemberi balasan yang terbaik. Wallahu wasi'un alim. Allah maha mengetahui. Jadi ayat ini betul-betul memotivasi bagi kita semua. Di bulan Ramadan, terlebih-lebih merupakan sarana yang paling bagus untuk kita menyedekahkan harta kita. Apalagi di tengah pandemi ini, di mana kita tahu banyak orang-orang yang kena PHK, banyak
orang-orang yang dagangannya merugi, ada orang-orang yang omsetnya menurun, frustasi dan lain sebagainya menghadapi pandemi yang seperti sekarang ini. Mungkin dengan bantuan kita, mungkin dengan tergeraknya hati kita di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi bangsa ini, insya Allah. Allah berikan curahan rahmat dan kasih sayangnya dengan memberikan rizki yang lebih banyak daripada apa yang kita berikan. Ayat ini sungguh memotivasi bagi kita. Karena apa yang kita tanam, pasti akan kita tuai. Apa yang kita berikan, pasti Allah balas. Balasannya 700 kali lipat. Bayangin Pak, sedekah 1.000 rupiah dibalas sama Allah berapa? 700.000. Ini kalau hitung-hitungan kita. Tapi kata Allah kan, Allah maha luas karunianya. Allah terserah Allah mau balas berapa. Mudah-mudahan dengan itu Allah meringankan langkah kita. Karena bersedekah merupakan tanda-tanda bagi orang yang bertakwa. Silahkan dilihat di surah Al-Imran. Di ayat yang ke 100. Saya lupa ayatnya, yang nomor berapa? Penjelasannya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menyerup ampunan Allah. Bukankah di Ramadan ini kita menginginkan diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita? Betapa banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Di bulan Ramadan ini kesempatan yang berharga betul-betul bagi kita memohon ampunan kepada Allah. Allah seru, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Allah seru dengan panggilan, ayo segera untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna amwalahum alladzina yunfikuna fi sarra'i wa dharra. Orang-orang yang menyedekahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau orang yang lapang sedekah ringan apa gampang, Pak? Gampang. Tapi keadaan sempit, mungkin kita mikir besok kita mau makan apa. Tapi ciri-ciri orang yang bertakwa disebutkan oleh Allah. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wa dharra wal kadhimina ghaiza, dan menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan di antara kita. Inilah ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang betapa ampunan Allah begitu luas. Betapa Rasulullah SAW mengajarkan kita, semuanya bersedekah itu adalah jalan kita menuju ketakwaan kepada Allah. Jangan tahan harta kita yang kelebihan, Pak. Kalau masih ada kelebihan-kelebihan di harta kita, sedekahkan. Siapa tahu nanti insya Allah saya dapat bisikan, mudah-mudahan Mushola Baitur Rahim ini menjadi masjid, insya Allah. Mau dibangun 3 lantai ke atas, insya Allah, amin. 2 lantai atau 3 lantai, Pak? 2 lantai. Mudah-mudahan semakin makmur musola ini insya Allah. Dengan hidupnya Al-Quran, dengan banyaknya anak-anak yang membaca Al-Quran, dan menjadi pahala jariah bagi panitia DKM yang mengurusi musola ini. Kemudian dibacakan ayat Al-Quran, orang-orang yang belajar di sana. Dan mudah-mudahan dari situ lahirlah generasi-generasi Rabbani yang menghafal Quran dan menegakkan Al-Quran. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, karena ini di akhir Ramadan. Saya menghimbau terutama buat diri saya sendiri untuk kita mengoptimalkan, menambah lagi porsi-porsi ibadah kita kepada Allah. Nanti malam insya Allah akan ada Qiyamul Lail muhasabah oleh Ustadz Syahruddin hafizahullah. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan Lailatul Qadar insyaallah. Kita sangat-sangat ingin berharap bahwa kita beribadah seperti senilai 83 tahun lebih. Mudah-mudahan kita dapatkan dalam tahun ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.